Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri masjid yang kita cintai ini, dan kita insya Allah akan melanjutkan dengan sholat tarawih yang menjadi ciri khas dari puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara mendapatkan pengaruh dari Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim adalah kitab yang senantiasa kita jadikan sebagai pedoman hidup, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita pelajari, yang kita renungkan isinya, kita amalkan, dan juga terus kita imani dan terus kita dakwahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana ayat-ayatnya satu sama lain itu saling serupa dan terulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bisa membuat bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Allah, dan juga kulit serta hati mereka itu mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini pertanyaannya adalah, pernahkah selama kita hidup itu kulit kita bisa bergetar karena kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca atau kita dengar? Pernahkah kita merasakan itu? Ini kalau kita simak ayat yang saya bacakan tadi menjadi indikator hati kita menjadi lunak, menjadi mudah, menjadi ringan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu insyaallah iman kita akan bertambah, kita akan tambah khusyuk, hati kita akan siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan taat kepada Allah. Dan setelah itu ada perubahan pada perilaku dan akhlak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gambarannya orang yang mendapatkan pengaruh dari Al-Quran ini, yang kemudian bisa bergetar kulitnya, hatinya, serta bisa menangis. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah meminta Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Ketika itu Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada engkau, bagaimana mungkin saya membacakan di hadapan engkau? Wahai Ibnu Mas'ud, saya ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Lalu Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa dari awal terus. Rasulullah SAW menyimak ayat-ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana nanti ketika kami datangkan setiap umat itu ada saksi, dan aku datangkan kamu Muhammad untuk menjadi saksi bagi semua umat. Rasul Muhammad SAW merenungi ayat ini, betapa mulianya beliau nanti di akhirat jadi saksi bagi seluruh umat. Maka saat itulah Rasulullah SAW
bergetar hatinya sampai beliau menangis terseduh-seduh, yang kemudian akhirnya tidak kuat lagi untuk meneruskan mendengarkan ayat suci Al-Quran itu. Kemudian beliau mengatakan, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Itu pengaruh Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam satu malam beliau melakukan ekspedisi, memeriksa penduduk Madinah, ditemani oleh salah seorang sahabat. Lalu pada suatu malam itu beliau sampai ke sebuah rumah, yang di dalam rumah itu penghuninya membaca Al-Quran. Bacaannya itu sampai di luar rumah kedengaran oleh Umar bin Khattab. Penghuni rumah ini membaca surah At-Tur sampai pada ayat Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu pasti terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Ayat inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergetar hatinya. Beliau akhirnya menangis dan kemudian lemas badannya, lalu menyandarkan badannya ke tembok rumah itu. Kemudian setelah itu beliau senantiasa ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat beliau ada perubahan dalam dirinya sampai beliau sakit. 1 bulan lamanya sakit, dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika ditanya, kamu sakit apa? Beliau tidak bisa menjawab. Tidak ada penyakit yang bisa dideteksi. Ini karena pengaruh Al-Quran yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah Al-Quran kita baca, Al-Quran kita dengarkan, Al-Quran dilombakan, kita nikmati. Tapi pernahkah kita bisa sampai kepada kulit kita menjadi bergetar, hati kita menjadi luluh, kemudian kita senantiasa mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari Al-Quran, sebagaimana Rasulullah, para sahabat, Umar, dan para ulama-ulama yang mereka ketika membaca Al-Quran di tahajud mereka terkadang bisa membuat mereka menangis, dan diulang-ulang ayat itu di malam tahajud itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ketika kita belum sampai ke derajat itu, ini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah terlalu lamanya kita meninggalkan Al-Quran. Dan nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjur. Mahjur itu kata hijrah. Mahjur dihijrahkan, diasingkan, disingkirkan, dijauhkan. Namanya hijrah itu kan perjalanan jauh. Seakan-akan Al-Quran kita jauhkan seperti jauhnya perjalanan hijrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebabnya adalah karena dalam hati manusia itu ada penyakit hati. Kemudian hati itu bisa menjadi keras sehingga tidak mempan sampai ke relung hati. Al-Quran hanya dinikmati huruf-hurufnya, indahnya, kata-katanya, dan suara orang yang memperdengarkannya atau membacanya, tetapi tidak sampai pada kalbu kita. Ini kenapa? Karena banyak penyakit hati dalam diri kita. Kalau kita membaca kitab tentang bagaimana mentazkiyah atau mensucikan jiwa, ya, ada banyak kitab di situ. Kitab yang menerangkan tentang hal itu, misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Dari satu kitab 4 jilid itu, 1 jilidnya atau 1/4-nya itu tentang al-muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan manusia. Ujungnya, intinya adalah hati itu sendiri. Dan hati itu banyak sekali pintu-pintu setan yang bisa masuk. Di antaranya adalah hubbul mal. Apa itu? Cinta dunia, hasud, terlalu semangat mencari dunia, dendam, riya, dan sebagainya. Itu membuat ya Al-Quran itu tidak bisa nembus dalam diri kita. Kemudian hati kita menjadi hati yang keras. Yang ketiga, hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah karena tidak ada perenungan atau tadabbur. Al-Quranul Karim tidak kita tadabburi, kita tidak renungi dan kita hayati.
Karena kalau seperti itu Allah Subhanahu wa taala bertanya, afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha? Atau apakah karena ada tutup pada hatinya? Yang keempat adalah adamul ihtimam bitafsiril Qur'an. Tidak ada perhatian untuk mentafsiri Al-Qur'anul Karim. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mengkhatamkan Al-Qur'an berapa kali, bagus. Ya, apalagi dalam Ramadan ini. Tetapi kita suatu saat ya, dalam bagian waktu itu kita ambil satu ayat, dua ayat untuk kita renungkan. Cara perenungannya adalah kita harus baca tafsirnya. Tafsir banyak sekali, yang klasik, yang kontemporer yang Timur Tengah, yang Indonesia juga banyak sekali. Sehingga kita paham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pengaruh Al-Qur'an itu? Yang pertama, kita harus mentajdid, memperbarui ikatan kita, perjanjian kita dengan Al-Qur'anul Karim. Seakan-akan kita berbicara pada Al-Qur'an, wahai Al-Qur'an, selama ini saya lama sekali tidak dekat denganmu, padahal engkau adalah syafaat nanti di hari kiamat, maka saya harus memperbarui kedekatanku dengan engkau wahai Al-Qur'an. Saya harus dekat terus, jangan sampai pisah jauh. Ini tajdidun niyah, tajdidul ahdi bil Qur'an. Yang kedua, hudurul qalbi inda tilawatil Qur'an, menghadirkan hati kita ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bagaimana seseorang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran ketika dia tidak fokus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena fokus, ada imam saya yang di Masjid Komplek itu di Pondok Gede. Kemarin saya wawancari di podcast. Hari ini sudah kita upload ya di YouTube. Itu dia menghafal Al-Quran cuma 8 bulan. 6 bulan dia dapat 16 juz. 2 bulan dia bisa menghafal 14 juz. Karena dia itu fokus. Yang 14 juz diantaranya adalah juz yang ke-20 itu dia hafal hanya dalam 1 hari. 1 juz itu 20 halaman, dihafalkan dalam 1 hari. Terus saya tanya, nanti YouTube-nya saya share ke Ustadz Hafani, mudah-mudahan bisa di-share ke Bapak dan Ibu sekalian. Ya, saya tanya rata-rata menghafal itu berapa halaman dalam 1 hari? Belum mengatakan 5 halaman. Setiap hari itu rata-rata. Dan itu mungkin. Kemudian setelah itu dia belajar bahasa Arab cuma 6 bulan. Al-Arabiyah Benatik itu 4 jilid itu selesai. Saya mengajarkan anak santri saya di rumah Quran itu ya 1 tahun itu baru 1 jilid. Ini 6 bulan sudah selesai 4 jilid. Di tengah-tengah itu hadirin rahmati Allah, dia itu menghafal hadis dalam waktu 2 hari. Jadi ada lomba menghafal hadis 500 hadis. Dia hafal hari Jumat dan Sabtu, hari Ahadnya dia lomba. Berarti 1 hari 250 hadis. Itu hari Jumat, hari Sabtu juga sama. Hari Ahad dia lomba, dan kemudian pertanyaan, menang atau tidak? Menang, juara 2, berarti mungkin juga. Ini karena fokus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya kita melakukan tadabbur Al-Qur'an tadi. Kemudian yang keempat adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita ya lantunkan dengan suara lantang, tidak dibatin. Saya pernah menemui ya seseorang yang setelah subuh itu dia ngumpet atau duduk di belakang mimbar gitu ya. Itu membaca Al-Qur'an itu dari subuh sampai jam 9 itu udah selesai. Kenapa? Karena dia batin ya. Jadi men-scan aja gitu, batin aja. Padahal Al-Qur'an ini harus diucapkan dengan huruf-hurufnya, makharijul huruf, sifatnya harus disuarakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayatnya dari Rasulullah SAW di mana seorang ketika membaca Al-Qur'an dalam rumah, kalau bisa dia suarakan sampai orang yang ada di luar rumah itu mendengarkan. Ini supaya kita itu tidak kalah ketika membaca Al-Qur'an dengan anggota keluarga kita yang sibuk dengan gadget ini yang kadang-kadang isinya musik, isinya game dan yang lain-lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus berusaha untuk mendapatkan pengaruh dari Al-Quranul Karim, karena dia itu bisa membuat kita bertambah iman kita, bertambah khusyuk kita, kemudian kita siap al-iqbal ila taatillah, menghadap taat Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan kemudian bisa merubah suluk atau perilaku kita serta akhlak kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki akhlak yang kuat, khuluqun matin, akhlak yang kokoh, sehingga kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh manusia. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.